Selamat datang kembali channel YouTube Lik Slamet di Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilik akan membagikan satu resep bolukus rainbow dengan hasil yang tidak mengecewakan dan pastinya bisa dijadikan untuk isian snack box, bisa juga dijadikan untuk basic kue ulang tahun. Resep ini juga sangat cocok dan tidak mungkin mengecewakan. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Untuk langkah pertama yang biasa saya lakukan untuk membuat bolu rainbow, di sini saya siapkan timbangan terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah saya siapkan baskom, dan baskomnya saya juga timbang terlebih dahulu dengan total sekitar 170 gram, atau sesuaikan saja dengan baskom masing-masing. Intinya baskom ditimbang terlebih dahulu. Berikutnya siapkan 180 hingga 200 gram terigu protein sedang. Tetapi kali ini saya menggunakan 200 gram. Dan jika kalian menggunakan 180 gram, maka yang 20 gramnya tambahkan dengan maizena. 200 gram terigu protein sedang, kemudian saya tambah dengan 30 gram susu bubuk atau sekitar 3 sendok makan. Seperempat sendok teh garam. Kemudian ketiga bahan ini kita aduk hingga tercampur merata. Setelah itu sisihkan. Siapkan baskom yang sebelumnya sudah saya timbang. Kemudian masukkan 6 butir telur suhu ruang. Tambahkan dengan 180 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila cair, 1 sendok teh emulsifier sekitar 7 gram. Kalian bisa menggunakan SP, Ovalet, ataupun TBM. Kemudian kita mixer perlahan menggunakan kecepatan paling rendah terlebih dahulu. Pelan-pelan dinaikkan ke kecepatan paling tinggi. Sesekali bisa kalian rapikan adonan yang terdapat di pinggiran baskom agar lebih merata saat di mixer. Untuk mendapatkan adonan yang kental dan berjejak, butuh waktu sekitar 8 hingga 10 menit. Atau bisa kalian perhatikan adonan seperti pada video. Selanjutnya untuk bahan kering kita masukkan bertahap dan sebaiknya diayak. Bertahap, jangan terlalu banyak. Sebelum dimixer, alangkah baiknya diaduk terlebih dahulu. Baru dimixer menggunakan kecepatan sedang, cukup sampai merata saja. Lakukan cara yang sama hingga bahan kering selesai semua dan tercampur merata. Rapikan kembali adonan yang menempel di bagian pinggir. Setelah itu, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 1 buah mangkuk kecil. Kita isi dengan 1 bungkus kara kental instan setara 65 ml. Ditambah dengan 3 sendok makan air matang suhu ruang. Kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita campurkan ke dalam adonan. Berikutnya, kita mixer di kecepatan paling sedang hingga adonan benar-benar tercampur merata. Tetapi ingat,
tidak boleh over mixer. 100 ml minyak goreng. Selanjutnya aduk dan mixer kembali hingga minyak tercampur merata. Dan ingat, tidak boleh over mixer. Berikutnya, kalian bisa ratakan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik. Pastikan tidak ada endapan minyak di bagian bawah. Siapkan kembali timbangan. Kemudian, baskom yang berisi adonan kita timbang. Setelah itu, dikurangi dengan berat baskom sebelumnya, maka akan didapati adonan bersih. Dan lanjut dibagi menjadi 6. Dengan hasil berat adonan masing-masing sekitar 142 hingga 143 gram. Kemudian per adonan kita tambah pewarna sesuaikan dengan urutan sebanyak 12 tetes hingga 14 tetes. Jadi untuk adonan yang terdapat dalam baskom biarkan saja. Kita akan ambil per 142 hingga 143 gram kembali saat akan dikukus, dan ditambah pewarna juga saat akan dikukus. Fungsinya agar adonan tidak turun. Untuk loyang sendiri gunakan ukuran 22 x 22, tingginya 7 cm. Untuk warna pertama di sini kita tuang warna ungu. Ratakan terlebih dahulu serata mungkin. Sebaiknya untuk tutup panci wajib menggunakan kain seperti ini. Dan untuk air sendiri dipastikan sudah mendidih. Kukus selama kurang lebih 5 menit di api cenderung kecil. Setelah 5 menit, seperti pada awal, adonan ukurannya sama, tambah dengan masing-masing warna sebanyak 12 hingga 14 tetes. Diaduk hingga tercampur merata, setelah itu kita tuang ke dalam loyang. Untuk keadaan api ini saya matikan terlebih dahulu. Kemudian adonan kita tuang dengan cepat dan ratakan. Setelah rata, nyalakan lagi apinya di api sedang cenderung kecil dan kukus selama kurang lebih 5 menit. Jangan sekali-kali menggunakan api cenderung sedang karena dapat menyebabkan bolunya bergelombang dan permukaannya tidak rata. Pastinya harus kalian perhatikan saat pencampuran warna, tidak boleh overaduk. Karena jika sampai overaduk akan menyebabkan adonan cenderung turun dan ketika dikukus hasilnya cenderung berat dan bantat. Jadi kesimpulannya, jika kalian menggunakan resep ini untuk bolu gulung mini, sebaiknya gunakan resep 180 gram terigu dan juga 20 gram maizena. Tetapi jika untuk dijadikan isian snack box, kalian bisa menggunakan full 200 gram terigu. Setelah matang, kita angkat dan biarkan hingga hangat terlebih dahulu. Kemudian sisir menggunakan pisau yang cukup tajam. Lepaskan kertas roti, kemudian bolunya kita dinginkan terlebih dahulu hingga menjadi suhu ruang. Setelah suhu ruang, rapikan bagian pinggirnya agar warna lebih terlihat tertata rapi. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Matur kesuwun.